pagi anak-anak kelas 8. Pada hari ini kita akan membahas materi bab pertama Pendidikan Agama Kristen di kelas 8 ini. Mari anak-anak, sebelumnya kita buka dulu dalam doa. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Kau berikan kepandaian kepada anak-anak untuk dapat menyerap setiap materi dan memaknai setiap pembelajaran Tuhan. Kau berikan hikmat kepada guru untuk dapat menyampaikan juga dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, materi kita pada hari ini akan berbicara tentang hidup beriman yang terambil dari sumbernya ada di Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, 2 Timotius 4 ayat 7. Sebelum kita memulai, sebaiknya anak-anak siapkan buku catatan dan siapkan Alkitab. Karena kita akan membaca sumber-sumber Alkitab ini, dan beberapa materi yang akan Ibu sampaikan setelah ini ada yang tidak ada di bukunya anak-anak, jadi tolong dicatat ya. Kita mau buka dulu dalam Ibrani 11 ayat 1. Ini yang merupakan ayat hafalan. Siapa anak-anak yang hafal? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Kita akan membahas iman menurut Perjanjian Lama terlebih dahulu. Dalam Perjanjian Lama, kata iman digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Alkitab Perjanjian Lama asli dituliskan dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk menjelaskan arti dari kata iman, yaitu yang pertama ada emunah, artinya kesetiaan. Ini terdapat di Habakuk 2 ayat 4. Kita mau buka dulu yuk. Habakuk 2 ayat yang ke-4. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, percaya di sini dalam bahasa artinya di Habakuk ini yaitu emunah yang artinya kesetiaan. Kemudian yang kedua ada kal, berarti menjadi teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar atau percaya. Yang ketiga ada aman, berarti memegang teguh janji. Yang keempat batah, digunakan dengan kata depan bet, menjadi bet batah, yang artinya percaya kepada atau bersandar kepada. Yang kelima ada ehasah, artinya menyembunyikan diri atau mencari perlindungan kepada orang yang dipercaya. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing.
salah satu tokoh Alkitab yang disebut bapak segala orang beriman yaitu Abraham. Iman dalam Perjanjian Lama tidak menekankan aspek pengetahuan atau pemahaman, tetapi lebih menekankan pada keyakinan dan perasaan atau bersifat percaya. Iman berhubungan dengan kehidupan spiritual seseorang atau suatu bangsa, tentang kehidupan masa kini dan kehidupan masa yang akan datang. Nah, di sini salah satu tokoh yang bisa kita contoh dalam hal iman yaitu adalah Nabi Habakuk. Ketika Nabi Habakuk menggunakan kata emunah, ia mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada yang kita baca barusan ya, Habakuk 2 ayat 4. Kitab Habakuk dilatar belakangi oleh suasana peperangan yang menyebabkan kondisi sosial dan religius sangat kacau. Nabi Habakuk berseru kepada Allah, namun seolah-olah Allah membiarkan kekacauan ini terjadi. Dalam keadaan ini, Nabi Habakuk berusaha mempertahankan imannya kepada janji-janji Allah. Kalimat ini hendak menekankan bahwa iman bukan berdasarkan pada apa yang dilihat secara fisik, tetapi pada apa yang diyakini dalam hati. Jika ada hal lain secara fisik yang menyertainya, hal itu hanyalah penyerta atau pelengkap saja. Frase kalimat hidup oleh percayanya menggambarkan keadaan yang tanpa harapan dan tidak terlihat apapun sebagai bentuk pertolongan Allah kepada bangsa Israel. Namun, Nabi Habakuk akan tetap bersorak-sorai karena keyakinan hatinya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Ungkapan bersorak-sorai ini adalah ekspresi sukacita atau keteguhan hati yang tidak akan mengeluhkan keadaan, tidak akan kecewa atas apa yang dialami, meskipun menyedihkan karena hati dan perasaannya yang tetap meyakini kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Nah, Nabi Habakuk bisa dicontoh dalam hal iman karena di tengah kekacauan bangsanya, ia tetap percaya kepada kehadiran Allah. Dan di dalam kepercayaannya terhadap kehadiran Allah, di situ muncullah pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan pemulihan yang akan terjadi atas bangsa Nabi Habakuk pada waktunya Tuhan yang tepat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan, terkadang kita itu harus menjalani permasalahan tersebut terlebih dahulu seperti Nabi Habakuk ini. Untuk Tuhan membentuk karakter kepribadian kita di dalam permasalahan tersebut. Dan pada saatnya, Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita sudah siap menerima jawaban tersebut. Jadi anak-anak seperti Nabi Habakuk ini kita harus senantiasa percaya bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita. Allah itu senantiasa ada bahkan di dalam permasalahan yang kita hadapi sekalipun. Nah, ini ada gambar pohon ara. Pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun merupakan pohon buah-buahan yang sering disebut dalam Alkitab. Pohon ara bertumbuh sangat lambat sehingga petani harus sabar merawatnya selama bertahun-tahun. Ini dalam Amsal 27 ayat 18 ada, dan justru pemusnahannya dapat menjadi malapetaka bagi bangsa itu. Hasil pohon ara yang banyak adalah simbol perdamaian dengan Allah dan karunia Allah bagi bangsa Israel. Nah, ini pohon zaitun. Pohon zaitun adalah salah satu pohon yang berharga bagi bangsa Israel. Sama dengan anggur, pohon zaitun merupakan sumber penghasilan yang menguntungkan. Ada dalam 1 Samuel 8 ayat 14, pohon ini tumbuh sangat lambat, tetapi dapat bertahan berabad-abad. Nah, inilah yang melambangkan iman. Jika pohonnya ditebang, tunas baru dapat tumbuh dari akarnya sehingga bisa muncul 5 pohon baru. Rumput zaitun ini dapat menjadi sumber minyak, tempat berteduh, dan tempat berdoa. Selain digunakan untuk kecantikan,
melambangkan kekuasaan. Kekuatan dan kegunaan pohon zaitun adalah simbol orang benar yang ideal. Pohon zaitun juga melambangkan keberhasilan, mencakup kelimpahan di mana Allah menyediakan sesuatu untuk keperluan manusia. Nah, pohon zaitun ini adalah salah satu pohon yang tidak mudah tercabut pohonnya. Jadi, pohon zaitun ini diumpamakan sebagai iman kita dengan harapan iman kita juga tidak mudah tercabut. Meskipun tumbuhnya lambat, tetapi bisa bertahan sangat lama. Bahkan tidak mudah musnah ketika ditebang, justru muncul tunas baru. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berakar, bertumbuh, berbuah, kemudian tidak mudah tumbang, tidak mudah tercabut. Seperti itu. Pohon zaitun juga melambangkan keberhasilan mencakup kelimpahan di mana Allah menyediakan sesuatu untuk keperluan manusia. Pertumbuhan dan kekuatan iman dihubungkan dengan pohon ara dan pohon zaitun. Hal itu hendak menggambarkan bahwa upaya menumbuhkan iman bukanlah hal yang mudah, sebab membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Iman yang kokoh dan kuat akan menghasilkan buah yang sesuai kehendak Allah. Nabi Habakuk menegaskan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah dan pohon zaitun tidak menghasilkan, hal itu tidak akan menggoyahkan imannya kepada Allah. Nabi Habakuk menyatakan bahwa imannya bertumbuh hanya kepada Allah. Imannya hanya bertumbuh kepada Allah, bukan kepada penghasilannya, bukan kepada keluarganya yang mungkin mengecewakan, bukan kepada orang-orang sekitarnya, tapi imannya hanya bertumbuh kepada Allah, fokusnya kepada Allah saja. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini berbicara mengenai hidup yang beriman, yaitu iman menurut Perjanjian Lama. Pada pertemuan selanjutnya kita akan kembali membahas iman menurut Perjanjian Baru dan yang lainnya. Mari anak-anak, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan bentuk setiap iman kami, supaya iman kami seperti pohon zaitun, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah tercabut Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin beriman akan Engkau, bahwa kami semakin hari semakin fokus hanya kepadamu, pengharapan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Kau yang akan lindungi kami senantiasa juga, beserta dengan keluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala bentuk sakit penyakit maupun virus yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.